Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saudara-saudara anakku yang tercinta kelas 10 SMK Negeri 1 Panyikiran dengan saya Enti Sutisna, guru konseling atau guru bimbingan konseling. Saudara perlu tahu kenapa eh, di SMK itu perlu ada bimbingan konseling atau mungkin semua sekolah perlu ada bimbingan konseling karena kalau dilihat dari kultur bahwa eh, apa namanya sumber daripada pendidikan itu atau inti daripada pendidikan itu adalah bimbingan. Jadi bimbingan itu membuat pola pikir, membuat ngerti. Beda dengan guru mata pelajaran. Kalau guru pelajaran adalah mentransfer semua pembelajaran. Kalau bimbingan itu adalah membimbing anak, mengarahkan anak berdiskusi dengan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, minat bakat yang dimiliki saudara. Saya percaya bahwa saudara masuk SMK itu adalah lebih berfokus untuk bagaimana mendewasakan diri kita lebih dewasa lagi, gitu. Karena bimbingan konseling itu memberikan apa namanya informasi-informasi baik secara klasikal maupun individu atau kelompok ini sangat berperan sekali dalam tumbuh kembang. Makanya saya beri judul untuk saudara itu adalah tumbuh kembang remaja di SMK gitu. Karena kalau tumbuh kembang anak itu dari mulai balita, anak-anak, remaja awal, remaja akhir, remaja dan dewasa ini adalah perlu apa namanya pertumbuhan dan perkembangannya harus selaras. Jangan sampai pertumbuhannya bagus, perkembangannya kurang bagus. Contoh, saudara usianya sekarang 14-15 tahun, tubuhnya tinggi, sudah punya kumis dan sebagainya. Tapi belum tentu perkembangannya itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan posisi diri kamu atau fisik kamu. Makanya di sini tumbuh kembang ini adalah saya buat judul buat saudara supaya saudara lebih paham bagaimana pertumbuhan dan perkembangan remaja yang sedang kamu lakukan. Dulu sewaktu kecil, mungkin saja kalau sewaktu TK itu kamu merasa takut kalau di sebelah Anda itu tidak ada mama dan papa kamu atau orang yang terdekat. Ketakutan kamu takut apa. Tetapi kalau sudah menginjak kepada SD, ketakutan itu hilang. Cuman posisinya juga agak sedikit jauh dari rumah. Ketakutannya udah mulai menipis juga begitu. Apalagi sudah menginjak SMP, udah lagi jauh lagi itu rumah tempat tinggal kamu dengan sekolah. Takutnya itu keluar dari rumah itu agak sedikit menghilang. Dan sekarang alhamdulillah mungkin saya yakin bahwa saudara lebih jauh lagi di antara kabupaten atau apa atau tempat tinggalnya lebih jauh lagi dengan tempat tinggal kamu. Keberanian kamu dan mentalitas kamu sudah luar biasa. Saya yakin kamu sudah tumbuh kembangnya benar-benar sesuai dengan tumbuh kembang yang normal. Tapi ada juga sebagian ada yang tumbuh kembangnya tidak. Karena tadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, bagaimana kalau tumbuh itu perlu tahu saudara, ini bagi siswa kelas 10, tumbuh dengan kembang, pertumbuhan dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi di awal Bapak sudah mengatakan adalah tentang fisik ya. Yang kayaknya kecil jadi gede, yang tadinya suaranya cengeng, sekarang sudah berbas gitu, yang tadinya tidak berbulu kumis sekarang sudah mulai sedikit-sedikit tumbuh. Ya, itu berarti itu tumbuh. Tumbuh itu secara fisik begitu. Tetapi berkembang itu adalah pemikiran. Pemikiran. Jadi artinya perkembangan itu adalah karakternya bagaimana, sikapnya bagaimana,
berpikirnya bagaimana, kepribadiannya bagaimana, eh apa itu, apa yang disebut tadi dikatakan mentalnya juga bagaimana. Ada yang mentalitasnya mental yang apa itu normal, ada mental yang berpenyakit, ada juga yang mentalnya yang berpenyakit banyak juga begitu. Ah, ini adalah perkembangan saudara. Jadi bagaimana kita berkarakter atau tapi karakter itu kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi siswa yang berkarakter itu kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan-pembiasaan yang tadinya kalau berkarakter religi karena dibiasakan kita sembahyang kalau tidak biasa tidak tidak sembahyang karena pembiasaannya dia itu akan merasakan bagaimana pada diri kita merasa hutang atau apa ini merupakan karakter religi. Jadi pembiasaan-pembiasaan juga pembiasaan-pembiasaan menyapa menyapa kepada apa itu namanya ya orang tua begitu. Kalau saudara mau pergi sekolah itu bagaimana? Kalau memang orang yang berkarakter itu tidak ujuk-ujuk mah uang berangkat. Tetapi kalau memang Anda membutuhkan materi atau untuk ongkos, maaf mah mengganggu, boleh nggak saya minta untuk ongkosnya itu lebih bagus. Kalau tidak juga mama dan orang tuamu itu sudah ada sebenarnya sudah dipersiapkan. Tetapi kalau memang dikasih itu ucapkan terima kasih. Mohon doa restu supaya selamat di jalan. Itu karakter-karakter yang harus kebiasaan-kebiasaan itu harus ditanamkan sejak sekarang. Sebalama sejak kemarin-kemarin kamu sekolah waktu kecil yang kepribadian atau karakternya belum ditambah pengetahuan dari guru atau dari lingkungan kamu, tetapi meski itu awal-awal karakter bagus itu. Jadi karakter dulu. Jadi karakter itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif di keluarga gitu. Dari pendidikan ibu itu biasanya akan menyampaikan kepada eh, eh, perkembangan. Yang kedua, masalah kepribadian. Kepribadian itu suatu kejiwaan yang feminim, pemberani. Kalau memang anak itu kalau tidak mengerti kepribadiannya mau banyak bertanya itu, I'm sorry my teacher, maaf saya mau bertanya itu lebih bagus daripada diem gitu. Pura-pura ngerti tapi tidak ngerti. Ini merupakan kepribadian yang kurang bagus, saudara. Kalau memang saudara mau apa menjadi orang hebat harus banyak bertanya. Tetapi kadang-kadang ya itu tadi lah apa yang harus ditanyakan kepada guru begitu. Apa yang harus kita lakukan begitu karena itulah besar kemaluan artinya malunya tinggi begitu ya kepribadian. Tapi saya harap dengan pembelajaran sekarang ini saudara sudah tidak malu lagi untuk bertanya karena bertanya itu adalah kunci daripada keberhasilan. Rasa ingin tahu tinggi itu harus dipelihara begitu saja. Yang kedua, yang ketiga, kedua lagi. Itu tentang mentalitas. Nah, ini mentalitas dalam seorang remaja itu nomor satu. Kalau sewaktu tadi tumbuh kembang SMA, SMP atau nanti tumbuh ke waktu remaja awal itu kepribadian, karakter itu sangat dominan. Tetapi kalau sudah SMH itu udah kelas 10 itu selain tadi itu mentalitas harus benar-benar dijaga dan harus dipertahankan. Apa itu mental? Nah, harus diketahui juga ya. Apa itu mental? Mental itu adalah kejiwaan supaya ada keberanian untuk melakukan sesuatu itu tetapi dengan penuh tanggung jawab itu mental. Tapi kadang-kadang anak itu tidak ada yang ada mental, tidak mau bertanya, tidak bisa menyapa kepada wanita cantik atau ke teman, minder, punya perasaan ah saya mah tidak bisa apa-apa dan sebagainya ini merupakan mentalitas yang kuat. Kalau memang saudara bisa dikembangkan mentalitas yang hebat, dunia kerja akan menanti itu juga memperlukan mental. Juga nanti besok lusa kalau kamu sudah tamat, ingin berumah tangga saja juga perlu mental. Punya pacaran kalau saya diperbolehkan bercinta, berpacaran boleh atau diperbolehkan, tetapi tergantung kembali kepada diri Anda sendiri sebenarnya. Tapi itu memerlukan mentalitas yang kuat. Artinya kesiapan diri kita sendiri untuk bercinta, kesiapan diri kita untuk belajar, kesiapan diri kita untuk bekerja ini memerlukan mental yang bajak, mental yang kuat. Karena di dalam dunia kerja juga saling apa itu namanya ya,
saling sikut, saling bersaing begitu. Jadi kalau memang kita kurang pede itu, orang lain ngomong, udah, atau orang lain sedikit ini, jadi tidak bete, tidak betah, jadi udah mengundurkan diri. Itu mau usaha juga bersaing dengan yang lain itu juga perlu mental. Jadi pada dasarnya mentalitas untuk saudara kelas 10 itu belajarkan berani, 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 berani. Oke? Terima kasih. Barangkali itu saja penyampaian materi tentang tumbuh kembang anak di pembelajaran bimbingan konseling klasikal pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.